Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ini disebut domain soliter. Untuk pertandingan hari ini, aku kalah. Sementara dia suka bertarung. Dia tahu kapan dia kalah dan kapan dia menang. Domain BB sangat mengerikan. Jika ia tak berbelas kasihan, tak tahu bagaimana nasibnya sekarang. BB menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu tidak kalah. Sebaliknya, dalam hal inovasi, aku telah kalah. Saudara Ji, setelah kamu membiasakan diri dengan pedang penghakimanmu, akan sulit bagiku untuk mengalahkanmu. Pedangmu bisa membatasi kekuatanku. Terlepas dari apakah itu Yu Hao, Susan Si atau Wang Dong-er, mereka semua tahu bahwa BB tidak berbohong. Meskipun Chi Chuo Chen telah kalah sekali lagi, itu mampu secara langsung memaksa BB untuk menggunakan naga suci cahaya yang paling kuat. Jika tidak, BB mungkin tidak bisa mundur utuh dari serangan itu. Sementara BB telah menang, pedang penghakiman Chi Chuo Chen telah menyerap sejumlah besar kekuatan jiwa tipe cahaya dari BB. Chi Chuo Chen masih tidak yakin bagaimana dia bisa menggunakan pedang ala jiwanya. Chi Chuo Chen berkata, "Terima kasih atas bimbinganmu. Aku akan lebih memikirkannya." Dengan itu, dia mengangguk pada BB dan berbalik untuk pergi. Jing Xian berlari mendekatinya dan berkata, "Chuo Chen, apakah kamu terluka?" Chi Chuo Chen menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Jing Xian. Senyum melintas di wajahnya. Kemudian dia berhenti dan berbalik untuk melihat BB, Susan Si, Yu Hao, dan Wang Dong-er, dan berkata dengan serius, "Datang ke Sekte Tang adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Di masa depan, aku khawatir aku akan terus merepotkanmu." Saat dia mengatakan itu, dia membungkuk pada semua orang dan kemudian pergi mencengkram pedang penghakiman dengan erat. Susan Si melihat sosok Chi Chuo Chen yang menghilang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. "Semua orang bilang aku gila, tapi pria itu lebih gila daripada aku. Di matanya tidak ada yang lebih penting daripada pedangnya." BB berkata, "Itu sebabnya dia sangat menakutkan. Pilihannya adalah jalur khusus. Dia berspesialisasi dalam satu hal dan hanya satu hal, dan itu pedangnya. Dia bahkan tidak menambahkan satu keterampilan jiwa pun untuk itu. Namun karena ini, dia akan dapat mencapai level yang belum pernah ada di masa depan." Susan Si berkata, "Sedikit tidak terkesan, jadi apa? Cara kultivasinya terlalu tidak fleksibel. Selain itu, sementara dia memiliki banyak kekuatan ledakan, dia tidak bisa mempertahankannya lama. Selama kita melawannya dengan menargetkan kelemahannya, dia tidak bisa menampilkan seluruh kekuatannya." BB tertawa. Tidak mudah menjadi yang paling kuat di satu area. Setiap orang memiliki jalannya sendiri dan kita harus menghormati pilihannya. Selain itu, tidakkah kamu berpikir bahwa kehadirannya dapat membantu kita berlatih? Mulut Susan Si berkedut dan dia berkata, "Itu hanya untukmu. Kamu dipaksa ke sudut seperti anjing dan harus menggunakan naga suci cahayamu. Memang memalukan." BB berkata dengan tidak sopan, "Kamu sendiri mengatakan bahwa kekuatan ledakannya kuat. Jika aku tidak menggunakan naga suci cahaya, tidak ada cara bagiku untuk mengalahkannya. Lain kali, kamu coba melawannya. Setelah kamu menjadi sasaran pedangnya, aku ingin lihat apa yang akan kau lakukan." Yu Hao berkata dari samping, "Kakak tertua, kakak ketiga, aku akan pergi dan berlatih dengan Wang Dong-er." Kecintaan Chi Chuo Chen pada pedang telah sangat menyentuh Yu Hao.
Dia merasakan darurat dalam hatinya. Itu karena Ji Chuachen meningkat terlalu cepat. Yu Hao takut jika dia tidak meningkat dengan cepat, dia akan tertinggal jauh. Senyum aneh muncul di wajah Susansi saat dia berkata, pergilah, tetap aman." Tanpa menunggu dia selesai, Bebe memotongnya. "Tidak ada yang baik yang bisa keluar dari mulutmu. Yu Hao, Dong abaikan dia dan pergi. Hari ini kita tidak kembali ke akademi. Ingatlah untuk kembali dan makan malam." Setelah mereka mengucapkan perpisahan, Yu Hao menyeret Wang Dong kembali ke kamar mereka. Wang Dong tampak tenggelam dalam pikirannya. Yu Hao berkata, "Apa yang kamu pikirkan, Dong Wang Dong menjawab, "Apa pendapatmu tentang Ji Chuachen serta analisis dari senior?" Yu Hao berkata, "Baik keduanya benar, namun mereka tidak cukup memahaminya. Pada kenyataannya, stamina Ji Chuachen layak. Namun, ketika dia menghadapi lawan yang kuat, dia suka menggunakan serangannya yang paling kuat lebih dahulu. Oleh karena itu, ini mempengaruhi analisis kakak tertua tentang dia. Jika dia mengubah gaya bertarungnya, dia masih akan sama kuatnya, namun kelemahannya adalah dia tidak cukup fleksibel. Jika kita menargetkan kelemahannya, ada cara untuk mengalahkannya. Misalnya, ada trik untuk mengalahkan domain yang dia gunakan sekarang." Wang Dong bertanya dengan rasa ingin tahu apa itu. Yu Hao terkekeh, "Pikirkanlah, jika aku melarikan diri begitu dia menggunakan domainnya, apa yang akan terjadi saat dia mencoba menggunakan domainnya? Seluruh tubuhnya akan memasuki kondisi tertentu. Dia harus mengunci lawan dan perlahan mengumpulkan energi. Melihat hal ini, jelas bahwa lawannya harus menyerangnya terlebih dahulu. Hanya dengan begitu, dia dapat menggunakan domainnya. Jika lawannya tidak menyerah, ia akan terus mengumpulkan energi. Dan setelah beberapa saat, kekuatannya akan sangat kuat. Namun, jika aku lari dari awal, kekuatan domainnya akan dimaksimalkan. Namun, bahkan setelah dia mengumpulkan semua energi itu, seberapa kuat serangannya? Mari kita tidak membicarakan hal lain. Tetapi jika aku melarikan diri dengan alat jiwa tipe terbang, aku dapat melewati 3 kilometer dalam 15 detik. Tidak peduli seberapa kuat domainnya, dia tidak bisa menyerang seseorang yang berjarak 3 kilometer darinya." Wang Dong tertawa. "Rencanamu memang rumit." Yu Hao berkata, "Dia mungkin kembali untuk melakukan kultivasi tertutup. Aku akan mengingatkannya nanti. Sebenarnya, dia benar-benar harus mengubah gaya bertarungnya. Dia cukup kuat dalam aspek ini, tetapi dia harus memilih kapan dia harus melepaskan kekuatannya." Wang Dong berkata, "Tidakkah kamu pikir dia membutuhkan pasangan? Misalnya, jika dia bermitra denganmu, dia dapat mulai mengumpulkan energi dari awal. Kemudian, kamu akan bertugas mencegah musuh melarikan diri. Ketika dia mengumpulkan energi yang cukup, kamu dapat menggunakan spirit shockmu untuk membuat lawanmu kehilangan kendali. Melakukan hal itu akan memastikan bahwa domain soliter Ji Chuachen akan menjadi mematikan." Ketika Yu Hao mendengar apa yang dikatakan Wang Dong, Yu Hao tertegun. Kemudian matanya menyala dan dia melompat. Dia bergegas menuju Wang Dong dan memeluknya erat-erat. Wang Dong tersentak. Dia tersipu ketika dia menepuk pundaknya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Yu Hao menurunkannya dan berkata dengan penuh semangat, "Pengamat memiliki perspektif terbaik. Kamu benar. Aku adalah seorang master jiwa tipe kontrol dan gaya menyerangnya sangat brutal dan bahkan mematikan. Jika kita bisa bekerja sama, kita bisa melawan mereka yang berada di atas level kita. Aku bisa melengkapi kelemahannya. Apakah itu yang kamu katakan, bukan?" Wang Dong mengangguk. Yu Hao mengayunkan tangannya dan berkata, "Aku selalu memandangnya sebagai lawan, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa bekerja sama seperti ini. Dengan serangan brutalnya, kita bahkan bisa memasukkannya ke dalam tim kita. Dia akan bertugas memberikan pukulan pembunuh, sementara kita dapat membantu mengendalikan lawan kita sejak awal. Dengan domain soliter sebagai kudeta,
ada banyak cara untuk menyerang. Sebagai contoh, saat dia mulai mengumpulkan energi, tetapi sebelum dia memiliki cukup kekuatan untuk melepaskannya. Scenario ketiga, dapat menggunakan pemindahan dunia bawah misterius untuk mengangkut musuh kita yang paling kuat. Lalu, dia bisa melepaskan serangan mautnya. Hahaha. Pupil Wang Dong'er bersinar terang ketika dia berkata, "Benar, ini juga bisa berhasil, namun dia terlalu tua. Jika tidak, dia bisa bergabung dengan kita untuk turnamen elit benua ini." Yuhao tersenyum dan berkata, "Ini baik-baik saja. Dia sekarang bagian dari Sekte Tang. Bagaimanapun, sebuah kompetisi hanyalah sebuah kompetisi. Yang lebih penting adalah masa depan Sekte Tang kita. Melihat ini sekarang, bukan hal buruk baginya dan Jing Xian untuk ikut. Ayo Dong'er, mari kita luangkan waktu untuk berkultivasi. Kalian semua, 6 cincin jiwa dan aku, harus mendapatkan cincin ke-6ku secepat mungkin." Yuhao duduk bersila dan menunggu Wang Dong'er bergabung dengannya. Wajah Wang Dong'er berubah muram saat dia bertanya, "Tunggu, aku belum punya kesempatan untuk menanyakan sesuatu padamu. Kemarin, mengapa Wang Qi'er mencarimu? Bagaimana kamu berencana untuk membagi tulang roh dengannya setelah kembali ke halaman dalam? Kenapa aku merasa ada yang aneh dengan cara dia memperlakukanmu?" Yuhao tertegun. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Ada apa Wang Dong'er?" Wang Dong'er mendengus dan berkata, "Kami berdua wanita, dan aku dapat mengatakan bahwa ketika dia melihat orang lain, tatapannya dingin, namun ketika dia melihatmu, tatapannya akan sangat lembut. Jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu bisa bertanya kepada yang lain. Mereka semua memperhatikannya juga. Aku pikir Wang Qi'er menyukaimu." Yuhao memasang ekspresi malaikat dan berkata sambil tersenyum, "Dong'erku sayang, apakah kamu tidak percaya padaku? Aku hanya memilikimu di hatiku." Wang Dong'er mendengus dan berkata, "Aku percaya padamu, namun aku masih perlu mengingatkanmu. Bagaimanapun dia sangat cantik, dan setelah beberapa saat, kamu mungkin akan mengembangkan perasaan untuknya. Untuk mencegah hal seperti itu terjadi, kamu harus menghindarinya sebanyak mungkin di masa depan. Beri dia 3 tulang roh agar dia tidak punya alasan untuk terus mencarimu." Yuhao berkata sambil tersenyum, "Kenapa aku merasa kamu lucu ketika cemburu? Lagi pula, tidak ada alasan bagimu untuk cemburu." Wajah Wang Dong'er memerah dan dia menarik telinganya ketika dia berkata, "Siapa yang cemburu? Apakah ada alasan bagiku untuk cemburu?" "Aku salah," Yuhao berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. "Ayo berkultivasi, jika tidak aku akan tidur." Wang Dong'er mendengus. Dia memperhatikan bahwa telinga Yuhao memerah. Dia membungkuk untuk menggosok telinganya. Yuhao tertawa kecil. "Masalah datang untuk menemuiku." Wang Dong'er berkata, "Kamu harus berjanji padaku untuk kurang berinteraksi dengannya." Ya, aku akan sedikit berinteraksi dengannya," jawab Yuhao tanpa ragu. "Apakah kau berbohong padaku?" Dong'er bertanya dengan curiga. Yuhao langsung berteriak, "Semoga surga menjadi saksiku saat aku bersumpah padamu dari lubuk hatiku. Jika tidak, aku akan..." "Baik, aku percaya padamu." Wang Dong'er meletakkan tangannya di mulut Yuhao. Yuhao langsung menarik tangannya dan menariknya ke pelukannya. Memiliki Wang Dong'er dengan keharuman cahayanya di tangannya terlalu nyaman. Ini bahkan membuat darahnya menjadi liar. Janji Yuhao untuk kurang berinteraksi dengan Wang Qi'er adalah asli. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa istimewanya Wang Dong'er baginya. Hatinya sudah penuh dengan Dong'er. Terlepas dari betapa miripnya mereka berdua, mereka masih orang yang berbeda. Yuhao tidak akan pernah menyakiti Dong'er kesayangannya. "Dong'er," kata Yuhao pelan. "Hah?" Wang Dong'er menjawab. Yuhao berkata, "Aku tiba-tiba merasa bahwa scenario ketiga benar. Cuaca hari ini baik-baik saja. Mengapa kita tidak membuka tirai dan tidur sebentar? Tidakkah kamu mengatakan bahwa tidak apa-apa bagi kita untuk bersantai juga? Ku akan memelukmu untuk tidur dan aku berjanji tidak akan menyentuh apapun, oke?" "Tidak!" Wang Dong'er melihat bebas dari pelukan Yuhao memerah. Dia mengangkat tangannya dan berkata, "Ayo berkultivasi." Yuhao menatap Wang Dong'er yang memerah dan penuh tekad.
Dong-er, kamu sangat cantik. Wang Dong-er berkata, berkultivasi, lihat dirimu. Matamu merah. Baiklah, mari kita berkultivasi. Dengan sedih, Yuhao mengangkat tangannya. Telapak tangan mereka bersentuhan satu sama lain saat mereka menutup mata. Kekuatan Hao Dong mengalir di tubuh mereka. Sehari berlalu dengan cepat dan Sekte Tang menjadi lebih sibuk. Guru Xuan Ziwen mengubah dinamika Sekte Tang. Di bawah bimbingannya, aula ala jiwa menjadi lebih efisien tentu saja. Uang dihabiskan seperti air. Dan Guru Xuan Ziwen secara pribadi membuat banyak alat yang sangat bagus untuk menempa alat jiwa. Bahan masih dibutuhkan. Yuhao telah membawa banyak logam mulia kembali, tetapi mereka tidak memiliki logam biasa. Setelah 1 hari, Bebe tampak sangat lelah dan bingung. Ini bukan waktu untuk menghemat uang. Untuk membeli bahan yang cukup, ia harus meminjam banyak uang dari bisnis utama kota Ashrik. Mereka tidak akan pernah meragukan kehormatan Sekte Tang karena Bebe juga membawa bersamanya jaminan dari Akademi Shrek. Oleh karena itu, aula ala jiwa akhirnya bisa lepas landas. Menurut rencana Xuan Ziwen, langkah selanjutnya adalah ekspansi. Hanya dengan mendapatkan uang yang cukup, mereka dapat terus merekrut orang. Tentu saja, mereka harus merekrut instruktur jiwa yang berpengalaman. Jalan bagi Xuan Ziwen untuk mengajar di Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek telah diperlancar. Mungkin yang lain tidak tahu seberapa kuat Xuan Ziwen, namun Guru Fan Yu dan He Chaito yang keduanya telah mengunjungi aula kebajikan termasyur. Mereka sangat mengerti. Sebagai seorang instruktur jiwa kelas 8, Guru Fan Yu jelas tentang perbedaan antara Xuan Ziwen dan dirinya sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasi Xuan Ziwen belum pada tingkat Feng Hao Dolo, dia akan sudah lama naik ke tingkat instruktur jiwa kelas 9. Ke depan, semua siswa, Departemen Alat Jiwa, dan bahkan beberapa guru semuanya ditugaskan ke Sekte Tang untuk menunjukkan ketulusan dari Departemen Alat Jiwa. Mereka bahkan membawa sejumlah uang dan memberikan beberapa logam biasa untuk digunakan sebagai bahan bagi siswa untuk digunakan dalam pelatihan praktis. Tidak diragukan lagi, Xuan Ziwen telah melakukan perombakan total dari aula alat jiwa Sekte Tang. Di sini, dia adalah pemimpin yang tidak pernah dipersoalkan. Tidak lama setelah BB membahas hal ini dengan rekan-rekannya, mereka memutuskan untuk berterima kasih kepada Xuan Ziwen atas kontribusinya pada Sekte Tang dengan mengubah nama aula alat jiwa menjadi aula Xuan yang secara pribadi akan dipimpin olehnya. Ini semua formalitas. Dengan Xuan Ziwen, fondasi Sekte Tang aman. Fajar tiba. Di pagi hari, BB membangunkan Wu Yuhao dan Wang Dong-er dari kultivasi mereka. Kakak tertua, mengapa kamu membangunkan kami sepagi ini? Tepat saat Yuhao dan Wang Dong-er menyelesaikan kultivasi mereka. Dengan nada yang baik, BB tiba. Saat ini, langit belum cerah. Ini sangatlah pagi buta. BB berkata, bukan aku yang memanggil kalian. Penatua Xuan ingin kita pergi bersamanya lebih awal. Dan aku menduga itu ada hubungannya dengan turnamen baru. Kemungkinan kita akan mewakili Sekte Tang untuk turnamen ini. Ayo pergi dan makan dulu. Setelah sarapan, kita akan kembali. Semua orang menunggu kita kembali ke halaman dalam. Mereka bertiga sarapan, lalu meninggalkan Sekte Tang ke Akademi Shrek. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke halaman dalam. 4 anggota lainnya dari 7 mahasiswa Shrek sudah menunggu. Mereka sebagai kelompok menuju Pavilion Dewa Laut. Ketika mereka mencapai Pavilion Dewa Laut, banyak orang sudah menunggu mereka. Di sana, Penatua Xuan, Yan Shaozi dan Chai Mi-er berdiri di depan. Di sebelah mereka ada barisan siswa. Tidak hanya ada murid dari halaman dalam, tetapi ada juga beberapa dari halaman luar. Namun Yuhao akrab dengan mereka semua. Di antara siswa ini hanya Wang Qi'er yang berdiri di depan. Di sebelah Wang Qi'er berdiri Dai Huabin, Ning Tian, Zulu, Wu Feng, Si Huanyu, Zhao Jin Xuan, Zhao Chen, Lan Susu, dan Lan Luo. Secara total, ada 10 dari mereka. Di antara mereka Wang Qi'er, Dai Huabin, Ning Tian, Wu Feng, dan Si Huanyu adalah murid halaman dalam. 5 lainnya adalah murid halaman luar. Selain Zulu, 4 dari mereka berasal dari kelas Yuhao. Bagaimana mungkin mereka tidak saling kenal? Ketika dia melihat mereka, mereka secara alami juga melihatnya. Zhao Jin Xuan, Zhao Chen, Lan Susu, dan Lan Luo memandang Yuhao dengan normal. Namun, ketika tatapan mereka jatuh pada Wang Dong-er,
Mereka berbalik untuk melihat Wang Qier. Tatapan mereka melayang di antara mereka berdua, dan ekspresi kaget melintas dari wajah mereka. BB membawa semua orang ke depan ketiga tetua dan membariskan semua orang dengan cerdas sebelum membungkuk. Penatua Swan mengangguk dan berkata, "Bagus, semua orang ada di sini. Mari kita mulai." Saat dia mengatakan ini, pandangannya jatuh ke 7 Moses Rick dan dia berkata, "Kemarin kami menerima pemberitahuan resmi dari panitia turnamen bahwa aturan turnamen telah diselesaikan dan dikonfirmasi oleh keempat kekaisaran di benua ini. Oleh karena itu, sekarang aku dapat memberitahu kalian bahwa sekte akan mengambil bagian dalam turnamen baru. Jika kalian ingin berubah pikiran, ini adalah kesempatan terakhir." BB menoleh untuk melihat rekan-rekannya sebelum orang memiliki pandangan tekad di mata mereka. BB berbalik dan berkata dengan hormat kepada Penatua Swan, "Dekan Chai, kami telah memutuskan bahwa kami bersedia untuk mewakili sekte Tang dalam turnamen ini." Penatua Swan mengangguk dan berkata, "Bagus, karena kalian sudah memutuskannya. Aku berharap yang terbaik untukmu. Namun aku harus mengingatkan kalian bahwa karena kalian mewakili sekte Tang, kalian tidak akan menerima bantuan dalam turnamen dari akademi. Tim cadangan kalian hanya dapat dipilih dari sekte Tang. Kalian akan sepenuhnya mandiri dan kemenanganmu atau kerugianmu tidak ada hubungannya dengan akademi." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.